Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya Pasundan nepangkeun di simkuring Kiki Nurjaman, host cadangan di Buruan Pasundan. Host cadangan teh maksudna karena host utamana Pak Budiana ayeuna nampi SK guru besar di Predikti. Tapi anu bade dicarioskeun ayeuna, tapi sebelumnya ngawilujengkeun ka Prof Budiana. Ngawilujeng ka Prof Budiana mugia ilmu sareng pendidikannya bisa bermanfaat bagi bagi sivitas pendidikan khususnya di lingkungan Unpas. Saya Amin. Kiki Nurjaman tidak selancar berbicara bahasa Sundanya, tidak selancar host utama. Nah, yang jelas kita campur-campur punten Baraya Pasundan. Campur sari. Campur sari. Isu utama yang akan kita bahas kali ini Baraya Pasundan adalah tentang yang lagi viral saat ini tentang statement statement Rocky Gerung lah, katakanlah seperti itu. Tapi untuk lebih jelasnya mari kita lihat VT berikut ini. Ambisi Jokowi adalah mempertahankan legasinya. Dia masih pergi ke Cina buat nawarin IKN. Dia masih mondar-mandir dari satu koalisi ke koalisi yang lain untuk mencari kejelasan nasibnya tuh. Dia memikirkan nasibnya sendiri. Dia nggak pikirin nasib kita. Itu bajingan yang tolol. Itu bajingan tolol. Nah, akan kita bahas di sini Pak Baraya Pasundan dengan ahlinya, yaitu Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Telah hadir di tengah-tengah kita Dr. Kun Kunrat. Sore Pak Dr. Kun Kunrat, Pak Dekan, Dunungan Abdi. Wilujeng Sonten. Wilujeng Sonten. Dua kata Pak Dekan, bajingan tolol. Dan itu narasumbernya adalah seorang akademisi. Gimana pandangan Pak Dekan nih? Ya, langkung tipayun atur nuhun tiasa ngiring aub dina salah sawios channel yang upami di pantau terus ngawitan merenah lah, terus ngawitan publish, terus ngawitan seueur anu mengapresiasi. Tangtos kan tegampil lah hiji perjuangan media kanggo mengkomunikasikan hal-hal anu bermanfaat kanggo masyarakat. Ya, lajeng kengeng apresiasi anu sae. Anu kadua ya tangtos panginten varian tema-tema anu di jomantarakeun ngalangkungan podcast ya. Ini kan perpaduan antara video dan ya betul. Jadi kalau podcast kan hanya Suara. hanya ngadangu wungkul, ieu mah kan podcast. Ya tangtos sudah berseri atanapi tos rupi-rupi lah tikawit masalah sosial budaya, ekonomi, politik, barangkali pertahanan keamanan dan lain sebagainya. Nah, upami judulna bajingan tolol anu memang orang ayeuna parantos ngawitan ya. Upami beberapa ahli politik mengatakan bahwa sekarang itu situasi itu menuju kepada political overheating. Jadi situasi politik sudah memanas sehingga lalu lintas komunikasi itu menjadi dalam varian yang abnormal lah seperti itu. Jadi sebetulnya saestuna bajingan sareng tolol eta teh bahasa anu bebas nilai. Okay. Tetapi ketika kan bahasa itu kata yang diucapkan itu teks. Tetapi teks itu tidak terlepas dari konteks begitu kan. Sehingga kalau bajingan tolol itu konteksnya adalah sebut saja apa yang dikatakan oleh Rocky Gerung itu melakukan sebuah statement kritik. Ya kritiknya tidak salah.
Tetapi bajingan dan tolol itu saya kira yang harus tersinggung itu tidak hanya presiden, tapi kita sebagai bangsa yang kalau di dalam diktum pariwisata itu kan seolah-olah brand image masyarakat Indonesia itu sopan santun, begitu. Tetapi nah sopan santun itu kan bukan hanya satu konteks pariwisata, tapi itu adalah mencerminkan ada interaksi sosial yang penuh dengan hormat, tertib dan beradab lah, seperti itu. Atau ada juga sopan santun gitu. Saya kira kalau konteks kritik disampaikan secara tertib, hormat dan beradab, why not gitu kan. Justru itu adalah ditumbuh suburkan. Sehingga ada semacam check and balancing resiprokal lah saya lah kanggo kamajengan bangsa orang. Nah upami malah dari kritik tersebut menjadi sesuatu yang kontraproduktif, ya tangtos panginten priogi aya pembanding. Pembanding itu adalah diantaranya ada klarifikasi. Klarifikasi itu bukan dari yang dikritik dan siapa yang mengkritiknya saja, tapi publik dengan profesi masing-masing itu harus melakukan sebuah clearance. Kita lembaga pendidikan, apalagi Universitas Pasundan itu yang mengusung budaya dan agama, tentu harus ada statement lah, ya. Harus ada statement yang memberikan sebuah clearance. Nah, Rupina sakit lah dah mana? Oke, siap Pak. Jadi yang saya tangkap dari tadi itu Bapak ada ruang di mana kita bisa mengkritik apapun yang menjadi kebijakan masyarakat, yang menjadi kebijakan pemimpin kita, Pak ya, dalam konteks ini. Tapi di situ ada ruang etika juga mungkin, Pak ya. Nah, apabila ini yang diungkapkan ini adalah oleh seorang akademisi, Pak, yang notabene katakanlah dia itu seorang ilmuwan gitu loh Pak. Pantas nggak Pak berbicara seperti itu Pak? Ini kan akademisi loh Pak. Pak Rocky Gerung ini akademisi loh. Ini ilmuwan. Ilmuwan itu kan tadi Bapak bilang bahwa terutama dalam ruang paguyuban Pasundan itu ada Luhung Elmuna dan Jembar Budayana. Ada dua irisan atau dua ruang yang di sini yang harus synchronize gitu loh Pak. Nah, bagi Bapak nih, seperti apa nih Pak? Ya, tadi yang digarisbawahi adalah etika ya. Upami orang numutkeun teori, dalam teori politik lah sebenarnya. Itu ada etika politik, ada patsun politik. Ya, nah, kalau etika dalam konteks sosial budaya, itu adalah that is a values ya. Itu adalah nilai yang bisa diberikan makna patut, tidak patut, baik, tidak baik, tepantas, temerna, sopan dan lain sebagainya. Itu etika dalam konteks sosial budaya. Tapi kalau dalam konteks teori politik, etika itu sebetulnya hukum. Gitu. Jadi kalau kita mengatakan sesuatu sesuai dengan blueprint atau peraturan perundang-undangan, itu sebutnya dia sudah etis secara politik. Gitu. Kalau ada istilah lain namanya patsun, patsun politik. Nah, patsun politik itu adalah sopan santun politik. Nah, sopan santun politik ini basic values-nya adalah sosial budaya masyarakat yang ada. Begitu. Nah, ini penting kedudukan ini karena kan sebetulnya bagaimana interaksi itu adalah menjadi meaningful itu ketika dia itu berdiri pada rel yang ada, tidak hanya baik dan benar tapi juga pantas tidak pantas, kemudian patut tidak patut, sopan tidak sopan. Pertimbangan-pertimbangan ini tetap menjadi sebuah pemaknaan ya, pemaknaan yang yang melengkapi ya. Kalau dalam teori hermeneutik ya, pemaknaan itu sifatnya komplementari, tidak hanya satu kata, tapi di situ ada tafsir-tafsir yang bisa saja menjadi salah paham dan sebagainya. Seperti itu sementawis. Oke Pak. Jadi kan kalau kita melihat dari kronologisnya bahwa Rocky Gerung ini berbicara di depan publik, terus kemudian
itu kalau dari perspektif komunikasi massa itu Pak, itu kan membangun opini Pak. Nah, publik banyak mendengar, apalagi dengan itu berarti kalau di situ ada 1.000 publik, itu ada 1.000 opini tuh Pak, karena otaknya kan berbeda-beda mungkin kapasitasnya Pak ya. Beruntung kalau misalnya penafsirannya, tadi Bapak bilang, beruntung kalau penafsirannya itu penafsiran positif ya, artinya tadi penafsiran bahwa itu mengkritik biasa saja. Tapi kalau misalnya penangkapan dari atau tafsir tadi adalah bahwa itu berujung kepada penghinaan kepada suatu kepala negara, itu juga tidak bisa dikatakan bisa dikatakan benar juga Pak ya. Karena kan di situ komunikasi massa kan artinya ada opini yang dibangun gitu loh Pak, seperti itu. Nah, ini yang jadi pertanyaan saya nih Pak. Ketika sudah menjadi viral, kemudian sudah menjadi potongan-potongan di media sosial, kemudian ada yang tersakiti. Nah, ini apa sih Pak? Nah itu, jadi yang tidak boleh itu sebetulnya itu. Ya. Jadi kan sebetulnya kita bukan prihatin dengan kritiknya. Yes. Kritik itu adalah sebagai pupuk lah untuk bagaimana kalau kalau pohon itu bisa bertumbuh dengan baik itu apabila ada pupuk kan. Nah ini juga masalahnya ini kalau salah pupuk ini kan masalah pupuk ini menjadi kacau lah. Jadi sebetulnya kita sepakat bahwa dalam konteks berbangsa dan berbudaya kita tetap harus memelihara nilai-nilai yang memang sudah menjadi terbukti ya. Kesukuan atau kesatuan bangsa ini terpelihara seperti itu. Karena kalau ini yang negatifnya itu kita biarkan ya dengan dalih ini liberal, ini saya tidak mengkritik presidennya, saya tidak mengkritik orangnya tapi presidennya. Nggak bisa, itu embedding, itu melekat gitu ya. Jadi saya kira ada yang lebih baik lah. Ada yang lebih baik. Saya juga sering terkesima ya dengan pernyataan Rocky Gerung sebagai sebuah kritik dalam satu sisi banyak bagusnya. Tapi dalam hal ini apalagi political overheating sudah mulai ini, saya kira harus segenap bangsa ini menjaga. Jangan sampai ada kata-kata yang offset lah seperti itu. Kalau dalam konteks ini sebetulnya saya ada sesuatu yang menggembirakan kan, Rocky Gerung meminta maaf. Yes. Kalau sudah meminta maaf sebetulnya dia ada penyadaran. Ya, ada kesadaran bahwa ini keliru lah gitu. Nah, seperti itu. Kalau misalnya kita pindahkan lah ya diksi-diksi ini kepada komunikasi antara orang tua dan anak begitu ya. Kalau anak mengatakan demikian kepada orang tua seperti apa? Atau bahkan orang tua kepada anak, kamu dungu. Gitu. Kamu tolol, kamu bajingan. Pasti anaknya nggak nerima. Nggak nerima itu. Nah, saya kira kalaupun kita melihat di barat itu kelihatan bebas, kalau terlalu begitu nggak nerima juga. Nggak nerima apa? Kalau dalam agama itu kan ada namimah. Namimah itu menghina. Nah, menghina itu nggak boleh. Kalau menghina, kemudian menghina itu kan kalau dalam undang-undang KUHP pasal 355 kalau nggak salah itu, yang dikatakan dengan penghinaan itu ada unsur ancaman dan kekerasan, gitu ya. Tapi itu kan KUHP. Tapi kalau versi spirit religiusitas bahwa menghina itu kan menyebabkan orang itu tidak terima atas kata-kata yang kurang pas bagi dirinya. Saya kira itu manusiawi ya. Gitu. Karena kini ini bukan robot, meskipun sudah marak AI gitu. Tapi don't forget we are human. Gitu, kan? Kita manusia. Yang di situ ada rasio dan rasa yang berpadu. Tidak hanya rasio, mungkin secara kritik secara rasio itu kita bisa terima. Tapi juga harus berpadu antara rasio dan rasa. Iya Pak, benar. Kalau misalnya gini aja kan, kita melarang anak, saya misalkan Pak melarang anak, kamu tidak boleh masuk ke ruangan ini. Itu kan seolah-olah otoriter Pak. Tapi kan sekarang, kamu belum bisa masuk.
ke ruangan ini. Nah, itu kan lebih humanis, Pak, lebih tadi lebih terkena dengan rasa, Pak ya. Iya. Nah, ini juga mungkin yang menjadi, ya itu juga apalagi nih Pak, untuk kasus ini 80% lebih bahwa masyarakat Indonesia sudah terdata bahwa puas dengan kepemimpinan Pak Jokowi gitu lah Pak ya. Makanya orang yang mungkin yang waktu Pak Rocky Gerung berbicara di publik itu adalah orang yang 20%-nya Pak. Jadi ketika bilang bajingan tolol semuanya tepuk tangan itu kan mungkin itu yang 20% lah, bisa jadi seperti itu. Jadi ya tadi Bapak jelas bahwa bukan hanya rasio tapi ada rasa. Ada rasa di situ. Nggak bisa lah. Kita sebagai adat timur nggak terima itu, ya. Jadi kata-kata dungu, kata-kata ya bajingan kayak gitu, ya kata itu. Tapi ketika konteksnya dalam mengkritik sesuatu yang ya kalau misalnya taruhlah presidennya itu sangat jelas dia sangat otoritarianisme, kemudian dia kekerasan, mungkin saja seperti itu. Jadi beginilah, sebetulnya rasio dan rasa itu sensor pada diri manusia itu ada. Kalau itu masih diterima menyesakkan dada, itu mesti nggak benar itu. Gitu. Kalau saya sih itu, ya. Jadi tidak pengalaman hirup, gitu kan. Naon bae anu tiasa katampi, tapi aya oge naon bae anu tiasa katampi, gitu kan. Ini saya kira pertimbangan-pertimbangan empirik dalam interaksi sosial juga harus menjadi dasar lah, seperti itu. Kan begini. Kita sering mendengar bahwa akademisi itu adalah tempatnya ilmuwan. Ya. Jadi sebetulnya ujung dari kebijaksanaan seorang ilmuwan dia beradab. Gitu. Nah, beradab itu adalah ketika dia berkata, dia itu selalu menjadi pencerahan, gitu kan. Jadi bagaikan lebah lah, dimanapun dia hinggap tidak mematahkan ranting. Ya. Tapi dimanapun dia hinggap pasti membawa kemanfaatan. Nah, seperti itu. Saya kira itu. Jadi dengan tidak mengurangi rasa hormat kepada Rocky Gerung, terus silakan berkritik, tapi tolong padukan kritik ini dengan identitas kita sebagai bangsa yang mempunyai sopan santun, ya. Jadi tolong juga pertimbangkan patsun politik, ya, sopan santun politik. Nah, secara etika, karena pasal penghinaan presiden itu sudah nggak ada, ya, itu sudah nggak ada, ya. Maksudnya dulu itu adalah untuk bagaimana kritik atau check and balancing itu tetap ada, ya. Tapi bukan berarti ya nilai-nilai budaya itu hilang, artinya harus kita jaga tetap. Jadi wacana-wacana seperti ini saya seharusnya kuring mah kanggo ngalalempeng lah, ngalalempeng. Cik mana Rocky Gerung halus tapi tong kitu-kitu ting tak kurang langun gitu. Cik pakai rasa gitu banyak. Cik atuh. Nah, Baraya Pasundan kurang lebih belum 30 menit ya. Kita sudah tercerahkan oleh Pak Dekan bagaimana fenomena yang terjadi, pengamat politik Rocky Gerung dengan katanya menghina presiden dengan kata bajingan tolol. Ini tahun politik, jadi harus mempunyai rasio dan rasa menyikapi segala hal yang berkaitan dengan politik. Nah, gitu. Mungkin Pak Dekan closing statement. Closing statement di tahun politik ini mungkin ke depan siapa tahu ini Pak bukan 1 kali 2 kali aja Pak. Jadi Baraya Pasundan juga harus paham bahwa akan banyak dengan derasnya arus media sosial seperti yang kita rasakan, seperti ini budaya visual yang sudah dalam quote and quote itu agak sedikit cenderung liar Pak ya. Mungkin Bapak bisa memberikan pandangan atau closing statement. Ya, kita sebagai makhluk sosial itu kan tidak akan lepas dari komunikasi, interaksi horizontal dan vertikal. Silakan pilihlah diksi-diksi yang paling bijaksana sehingga komunikasi ini adalah mencerdaskan, komunikasi ini adalah memberikan clearance,
komunikasi ini adalah membawa kemanfaatan, ya, bukan kemadorotan. Membawa kepada kesejukan bukan kegaduhan. Nah, seperti itu. Turun. Siapa? Atur nuhun Madekan. Oke. Berikut tadi kita sudah dengarkan statement penutup dari Pak Dekan Visip Unpas bahwa tadi kita harus menjadi penyejuk, ya, penyejuk, bukan menjadi orang yang membuat gaduh gitu kan. Dan tadi saya teringat Pak dengan hadis Nabi Pak ya, khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat. Ada satu lagi punten. Salamatul insan bihib bilisan. Salamatul insan. Keselamatan manusia itu tergantung lisannya. Salamatul insan bihib lisan. Tapi ada lagi tadi Pak, khairul nas anfa'uhum linnas, sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat bagi manusia. Keren. Terima kasih Baraya Pasundan. Wilujeng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hayu, junjung wibawa, jembar daya kisu.